sallu alaihi wasallimu taslima. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Dan ingat, solawatnya Allah di dalam ayat itu mencurahkan rahmatnya. Karena Nabi Muhammad diberi rahmat, maka dia diutus untuk memberi rahmat. Gimana Nabi Muhammad diberi rahmat sementara dia mau terjun dari bukit? Tenang saja, tenang. Kalian kok gak sabar sih? Iya. Tanda nih. Ya sabar ya, sabar Enggak, ya. karena Oten juga kan diputar-putar sama hostnya. Dijawab ini, mutar lagi yang satu. Sabar, Ketemunya. sabar ya. Ya, jadi gini ya. Makanya di ayat itu Allah memang memerintahkan umat Islam bukan cuma ke Nabi Muhammad. Semua para nabi kami bersolawat. Wassalamun alal mursalin. Jangan menambahkan di situ kepada Muhammad. Jangan kamu tambahkan ayat itu. Itu kepada Muhammad. Oke, makanya Bang, di ayat itu Allah memerintahkan bersolawat kepada orang-orang Islam. Solawat kepada Nabi Muhammad. Di ayat yang lain kepada semua para nabi. Wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Makanya umat Islam, Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Daud alaihi salam. Jadi ayatnya ada semua, bukan hanya ke Nabi Muhammad, semua para nabi alaihi salam itu. Misalnya, coba Anda beli buku tentang Islam. Kalau ada para nabi, pasti ada AS, Isa AS. Jangan dibaca betul. Yesus nabi, Markus 6 ayat 4. Yesus utusan, Matius 15:24. Betul. Dalil semua. Dola ini. Kalian ngomong apa langsung terekam, dola. Ayo, apa lagi? Berarti bagaimana kamu mengatakan Muhammad itu selamat? Pertama kali masuk surga, hadis Muslim 505. Ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Al jannatu hurimat alal anbiya hatta tadkhulaha wa hurimat alal hatta tadkhulaha ummati. Justru Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga. Kalau Nabi Muhammad pertama kali masuk surga, kan hadis Muslim. Oke, ini data hadis Muslim. Tenang. Sabar. Pelan-pelan Pak sopir. Tarik nafas. Oke. Hadis Muslim 505. Dola. Anda ngomong apa dola menjawab. Jadi jangan kesurupan santai. Itu bisa Abang pelesetkan karena Oten tidak mengerti bahasa Arab. Saya bukan Paulus. Iya, kalau Paulus dalam Filipi, aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Kalau dalam Islam, barang siapa yang mengada-ngada tentang hadis, fal mutabawa maq'aduhu finnar, disiapkan di api neraka. Ya, kalau Paulus, saya menyampaikan, memberitakan Tuhan dengan palsu. Aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol. Itu Paulus. Kalau Islam, gak boleh menyampaikan tanpa data. Gak boleh merubah-rubah hadis itu. Nah, ini ada gurundaku. Silakan gurunda. Gimana nih? Ngeyel-ngeyel ini gurunda. Ya. Saya cuma nebeng lewat aja, nebeng. Silakan lanjut. Ya. Oke, Al-Kausar. Inna ataina kal-Kausar. Nabi masih hidup saja sudah diberikan. Apa itu Kausar ya Rasulullah? Itu telaga yang diberikan kepadaku.
di surga. Bahkan ibaratkan gini, saya ini akan pulang ke Makassar karena sama Bang Juma sudah disiapkan rumah. Saya belum pindah aja udah disediakan, berarti saya akan ke sana. Sama dengan Nabi Muhammad masih hidup. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Telah diberikan kepada Muhammad Al-Kausar. Lalu sahabat nanya, apa itu ya Rasulullah? Ini telaga untukku. Luar biasa. Masih hidup saja, belum digantung ya kayak Yesus. Kalau Yesus kan digantung. Ya. Kalau Nabi Muhammad masih hidup loh, sudah dijamin itu, sudah disediakan. Nah, ini kan saya baca, inna a'tainakal kausar itu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad ini, surga itu diharamkan dimasukkan nabi manapun. Sebelum Nabi Muhammad dulu. Kalau Ya makanya kalau tidak ada, makanya main kalau tidak di-mute, Anda saya ngomong ikut ngomong. kemampuan kamu untuk menjawab. Udahlah, saya turun aja. Bullshit ngomong sama kamu. Takut ada gerunda ini, takut. Itu aja kita santai. Ini santai aja kita. Lanjut siapa tadi yang apa ini yang berdiskusi lanjut aja. Ya, mantap. Sedikit aja. Jadi saya ingin membacakan sebuah data di dalam Mazmur 118 nomor 25. Anna ya Hashem Hawasiana Anna Hasan Hosalihana. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Hosana, Hosana. Ketika Yesus masuk di kota Yerusalem, di dalam Lukas 19:38, orang-orang kemudian teriak, berseru, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Ya Tuhan, berilah keselamatan kepada anak Daud, Yesus. Ya Tuhan, berilah keselamatan kepada anak Daud, Yesus. Diberkatilah Yesus yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Lukas 13:35, Matius 23:39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, yaitu Yesus, hingga kalian berkata, diberkatilah, hosanalah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah aku Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Yohanes 12 nomor 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Yesus sambil berseru-seru, Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Percuma juga ya. Ya, lanjut. Lanjut, Tinda, lanjut. Mengerti. Ya, jadi selamat siang. Jadi yang berdiskusi akan dengan baik, harus bawa dalilnya akan dibaca. Jadi Yo, Hots, izin. Bisakah saya ingin bertanya ini. Ya, silakan aja kamu bertanya. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu kan di dalam Muslim kan itu utusan Allah, toh? Iya kan? Benar. Lanjut. Tidak, ya Bapak jawab dulu, toh benarkah itu kan di dalam Al-Ahzab ayat 40 utusan. Terus bagaimana Muhammad istri 9 itu utusan Allah juga kah? Tuhan mengutus Muhammad itu untuk mengistrikan 9 orang itu juga kehendak Tuhan kah? Kehendak Allah gitu. Oke Bang, oke. Dah masalah cuma 9 ya. Oke. Dah masalah cuma 9. Daud itu 100. 1 Samuel 25:43. 1 Samuel 27 ayat 3. 1 Samuel 30 ayat 5. 2 Samuel 3 ayat 1. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 3.
1 Tawarikh 3 ayat 1. Salomo 1000 istrinya. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Jadi Anda cuma 9 aja di framing. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? 100, 1000. Udah, ya. Kitab Anda lebih parah, dah usah ketampol Bible Anda. Silakan. Gini aja, kalau Anda berani dialog. Ini Gurunda, ya. Nanti Gurunda, saya ini pemain pengganti saya. Kalau beliau sibuk, baru ganti saya nanti. Silakan dialog kalau bisa, ayo. Iya. Iya, silakan. Lagi, kau tunjukkan wajahnya Muhammad kepada kami hari ini. Kalau dia betul-betul seorang nabi, kau Oke. tunjukkan wajahnya seperti apa? Oke, sudah, oke. Jadi Nabi Muhammad itu, Bang, ya. Kenapa? Tenang, tenang. Kan Anda bertanya, kan? Jadi, Bang, di dalam Islam itu, Bang. Ya, makanya kalau tidak di-mute, Anda saya jawab, Anda ngomong. Wajahnya Muhammad itu kepada Oke. kami. Oke, kan saya mau jawab ini. Loh ya ini mau ditunjukkan ini. Ya, kau tunjukkan wajahnya ini mana? dulu. Iya, Nanti oke. kalau ditunjukkan malah dituhankan malah. Ya silakan Ustaz. Oke. Jadi dalam Islam itu, Bang, tidak ada kami mempunyai fotonya, gambarnya. Karena tidak ada makhluk yang sempurna seperti Rasulullah itu gak ada. Bahkan saya baca hadis yang menjelaskan sifat-sifatnya Nabi. Hidungnya Nabi seperti ini, alisnya. Itu malah sahabat-sahabat yang junior. Yang senior aja gak berani mengatakan kayak gitu. Karena mereka ketika di hadapan Rasulullah gak pernah melihat wajahnya. Terlalu sungkan mereka. Terlalu apa? Dari karismanya Rasulullah itu. Dari luar biasanya. Apalagi menggambar. Iya kalau Tuhan Anda. Nanti kalau versi Afrika, Yesusnya hitam kulitnya. Itu malah dilecehkan nanti. Ini loh. Ketika ditanya mana gambarnya Yesus, bermacam-macam. Kalau Nabi Muhammad tidak mau digituin itu. Andai kan kita ada orang misalnya menggambar Rasulullah, itu penghinaan. Karena pasti tidak seperti itu Rasulullah. Terlalu sempurna untuk digambarkan itu. Walaupun sifat-sifatnya ada dalam hadis. Alisnya seperti ini, hidungnya kayak gini, rambutnya ya kayak ini. Tapi ketika digambarkan tetap gak boleh. Tidak ada, terlalu istimewa beliau itu. Gitu ya. Oke. Bagaimana Anda mempercayai Muhammad sebagai nabi sementara Anda tidak pernah melihatnya? Itu kan palsu namanya toh. Oke. Apakah Muhammad Oke, udah. Nggak usah banyak-banyak. Tenang, bagaimana caranya, Bang? Orang mengakui nabi itu harus ada data dari firman Tuhan. Nabi Muhammad kata Allah seorang nabi utusan. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah dan penutup para nabi. Diutus kepada siapa? Kepada seluruh alam. Ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Diutus untuk seluruh alam. Tugasnya penyampaian firman. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu semuanya. Jadi kita beriman karena ada dalil. Sama seperti Yesus. Aku ini utusan. Matius 15:24. Aku nabi. Markus 6 ayat 4. Tugas saya penyampai firman. Yohanes 3:34. Diutus untuk seriwil. Matius 15:24. Kan jelas. Tinggal kita percaya atau tidak. Gitu. Ya. Izin saya jawab. dengar. Kamu bilang kan Muhammad itu utusan Allah. Toh? Izin dulu Bang. Bagaimana Saya Kristen, Bang. Tuhan mengutus Muhammad itu mengistrikan 5 wanita, 9 wanita, 17 wanita. Itu apa Nabi bagaimana model seperti itu? Oke, sudah. Ini sudah ku jawab. Anda cuma 9 aja heboh. Bagaimana dengan 100 dan 1000? Seperti nabi-nabi Israel. Istrinya 1000. Kenapa Anda tidak bermasalahkan? Bahkan nabi-nabi yang lain juga istrinya banyak. Yakub poligami. Siapa nama istrinya? Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Mana datanya? Kejadian 29:31. Kejadian 30:34. Terus kejadian 30 ayat 39. Begitu juga Nabi Musa poligami. Keluaran 18 ayat 11. Bilangan 12 ayat 1. Bahkan Rehabeam, ya, anaknya Yakub istrinya 18. Nah, kenapa tidak dipermasalahkan? Dek boleh numpang nanya dek sama orang ini. Mantap Gerunda, lanjut. Musuk mulutnya kayak mesin ketip peninggalan Belanda. Bos, saya mau nanya, Yesus itu berasal dari istri Daud yang keberapa? Gundi Daud itu mencapai 600 orang.
Aku mau tanya, Yesus Tuhan kau itu berasal dari istri Daud yang mana? Jawab ya, Abang. jangan lagi pingsan. Lanjut. Dia bukan. Dengar, jangan kau ketawa. Kau bodoh kau punya tanya itu. Dia Yesus adalah keturunan Daud. Toh? Kamu tahu ke tidak? Bukan istri keberapanya dari Daud. Dengar. Kau sekarang Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Saya bertanya, sperma Daud yang menetes di vagina istri dan gundik yang mana? Sampai Yesus menetes dari situ. Jawab dulu. Tanpa poligami Daud sampai ratusan bini, Tuhanmu nggak ada jangan di kasih bumi. mute deh. Jangan Jawab dulu. Jawab dulu. Jangan sekarat duluan. tanya kalian. Saya Jangan tadi sekarang tanya kalian ini, tapi kamu tidak menjawabnya. Satu pertanyaan aja deh, saya sudah jawab 1000 pertanyaanmu. Cuman satu doang. Yesus disebut di dalam Roma 1 nomor 3 berasal dari sperma Daud, dari air mani Daud. Yesus itu. Pertanyaan kami, Tuhanmu yang merangkak dari liang kubur itu, Tuhanmu yang dipantek di atas pohon itu berasal dari tetesan sperma yang masuk ke liang vagina bini Daud yang keberapa? Yang 507, 409, 302, 120, 307, 402, 600, 509, 518, 18, 19, 27, 68, 88, 79, 62, 59, atau yang mana? Sperma yang menetes di vagina mana yang melahirkan Tuhanmu Yesus yang merangkak dari liang kubur? Jawab. Ini tidak menjawab orang punya pertanyaan. Jawab. Satu Saya pertanyaan. tanya kamu. Jawab. Bang, ini gini bang, saya jawab dulu bang. Bang, izin dulu bang, saya jawab dalam kekristenan dulu. Saya juga Kristen ini. Saya mau jawab dulu adalah ke kalimat mereka bahwa para nabi-nabi itu mulai dari Salomo sampai adalah ke Daud dan juga bahwa kita yakin bahwa Salomo Daud memang itu poligami semua ya di dalam Meram. Jadi kita bahwa orang Kristenan kita bakukan ada namanya akan beriman kepada para nabi-nabi. Ya tidak. Jadi kita hanya beriman kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Jadi situ. Jadi kita ini makanya di Alkitab itu kan kitab sejarah. Semua adalah karakter etika laku akan manusia itu tercatat semua supaya bisa kita namanya itu memilih atau juga berpedoman yang mana perbuatan baik yang mana perbuatan jelek. Jadi situ. Jadi kalau masalah kelahiran, masalah keturunan, masalah Yesus Kristus memang adalah itu diambil dalam keturunan adalah itu akan Daud. Tapi dalam kelahiran Yesus Kristus bukan dari keturunan bukan dari spermi Yesus apa namanya? Aduh, simpel banget sih menjawabnya Pak Superman. Maria dengan Yusuf tidak menikah, bukan hasil sperma. Ya, itu aja jawabnya, udah. Nah, Ya, ini makanya masalah sebentar, Bang Juma, sebentar. Ini tadi ya membahas masalah nabi-nabi yang zaman dahulu punya istri banyak. Itu tidak diindahkan Tuhan. Ya, itu tetap salah. Tetap salah ya salah. Termasuk juga Nabi Muhammad. Ya, dia ada dalam Berarti kebenaran. salah Nabi Muhammad ini. Hah? Loh, sekarang Berarti Muhammad ini salah. Anda jelaskan di Iya, mana saya manusia yang tanya, kamu sempurna. kan bilang berarti Muhammad ini salah. Ya tetap punya Fokus istri banyak. dulu. Karena Oh, berarti kamu Yang menyembah salah. nabi yang salah gitu. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Berasal dari Berarti kamu sperma menyembah Daud. sampai hari ini juga kamu ikut cerai-cerai itu ikut nabimu itu, begitu. Dengarkan dulu dong. Kamu bilang kan kamu sendiri yang bilang Sesama bahwa Muhammad oten, itu salah jangan di mata Tuhan. ribut. Dengar dulu, Karisteng, dengar dulu. Saya bertanya, Yesus itu kan Kamu bilang kan Muhammad itu salah di mata. Kau jangan bersalin kayak Paulus kau Nasarot. Bukan. Kamu Nasarot. Nasarot. Paulus itu Muhammad bersalin. itu salah di mata Tuhan. Paulus bersalin. Entah siapa yang sodomi telinganya. Diam dulu. Kau ini ribut kali. Ini perempuan ini penyembah tiang listrik. Diam dulu.
Ah, udah kabur. Lanjut, Dinda, lanjut. Daud, ya, anak dari Daud, yaitu Betseba, yang dia mengambil istri orang. Turun temurun 14 turunan, ya kan? Ya itulah lahir Yesus. Namun tidak ada yang menunjukkan bahwa hasil pernikahan sperma Maria dengan Yusuf. Dan Yusuf itu diberi petunjuk melalui mimpi oleh malaikat. Gitu Bang Zuma. Jangan ceraikan istrimu karena itu datangnya dari surga. Begitu Bang Zuma. Ini saudari, sering kita mendengarkan Yesus itu seutuhnya manusia dan seutuhnya Tuhan. Ini kita berbicara kemanusiaannya Yesus. Manusia Yesus itu udah jelas-jelas berasal dari Adam. Nyangkut pada kakeknya Daud. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Kalau dikatakan Yusuf sama Maria tidak kawin, betul, benar. Tapi bukankah Maria ini berasal dari sperma? Ibu Yesus ini berasal dari sperma. Nah, sebagai mesin pencetak Yesus, Yesus berasal dari Maria. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, karena tadi dihujat poligami, muncul pertanyaan. Tapi kepada penghujat yang tadi, Yesus ini berasal dari istri Daud yang keberapa? Hingga melahirkan kemudian Maria ibunya. Maria kemudian menjadi mesin pencetak daging. Lahirlah Yesus yang kemudian diinstruksikan oleh firman Tuhan untuk ia ada di bumi. Yesus itu manusia suci, betul. Dia tidak berasal dari sperma laki-laki langsung, ya. Tetapi dia adalah manusia yang berasal dari turunan Nabi Daud. Sejarah menorehkan Daud punya perempuan ratusan. Muncul pertanyaan, Yesus ini dagingnya berasal dari istri yang keberapa? Tanpa Daud poligami, Yesus dagingnya nggak ada. Dia akan menjadi makhluk roh. Tanpa daging, Yesus tak bisa kalian lihat. Jadi berterima kasihlah kepada poligami. Karena poligami, Yesus punya daging. Gitu. Oke. Itu yang salah Bang Juma. Jangan berterima kasih kepada poligami. Karena poligami tidak diindahkan Tuhan. Tuhan menciptakan satu Adam, satu istri Hawa. Ya, jangan terbalik Bang Zuma. Oke, aku jelaskan ya. Aku jelaskan. Dari mana Daud, keturunan Daud, Yesus adalah keturunan Daud. Daud, Salomo. Salomo, Rehabeam. Rehabeam, Asa, Yosafat, Azia, Yoas, Amazia, 14 turunan ke bawah, ya kan? Sehingga lahirlah Yusuf yang membawa marga. Ya, lahir Yusuf. Itu sebenarnya dari atas, itu hasil dari selingkuhan dari siapa tuh? Daud mengambil Berseba. Iya, tapi nah batasnya di mana? Batasnya jangan engkau ceraikan istrimu wahai Yusuf. Memang kamu tidak menikah, belum menikah, masih bertunangan. Di orang Yahudi itu masih tukar cincin, tidak boleh macam-macam. Bukan seperti kita sekarang, udah anu-anu baru tukar cincin, ya kan, terbalik kan? Nah, itu. Jadi Tuhan memperingatkan kepada loh, saya nggak ada menikahi kok bisa hamil gitu. Langsung malaikat, Tuhan menyuruh malaikat memberitahu melalui mimpi kepada Yusuf, jangan kau ceraikan istrimu karena itu datangnya dari surga. Nah, lalu malaikat mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Kenapa Maria Karena itulah perempuan yang suci yang layak untuk menjadi tempat wadah Tuhan datang sebagai manusia. Coba dibaca di Yohanes 1 ayat 13. Dia bukan dari sperma, bukan dari keinginan manusia, bukan dari perkawinan laki-laki perempuan, melainkan dari Tuhan, dari roh Tuhan yang datang melalui Maria. Begitu saudaraku. Jadi gini, kalau dari Yusuf oke, tapi kan ada Nathan anak Daud.
melahirkan Matata, Mena, kemudian Malea, Eliakim, Yonan, Yusuf, Yehuda, kemudian Simeon, kemudian Lewi. Terbang lagi Elmadam, Kosam, Adi, Melki, Neri, Siparet, dan seterusnya. Terbang lagi Yohanan, Yoda, Yesek, Simehi, turun terus ke bawah. Kemudian Yosef, kemudian Yanai, kemudian Melki, kemudian Lewi, kemudian Matat, kemudian Eli atau Hei. Lalu kemudian melahirkan Maria. Maria melahirkan Yesus. Tetap aja sampai ke Yesus. Tetap aja dari Daud. Jadi ini Gak Bang bisa Zuma. tidak. Alami manusia dosa. Inilah manusia dosa. Sehingga lahir Yesus, pengantara antara Bapa dengan manusia. Nah, itu. Jadi firman yang menjadi manusia itu, yaitu Yesus itu sendiri, yang mengantara Bapa dengan anak. Nah, Yesus datang sehingga Alkitab itu semua merujuk kepada Yesus. Semua keseluruhan A sampai Z. Jangan Ibu Karyana, segala sesuatu, semua orang itu berasal dari firman. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu berasal dari firman. Sama seperti Yesus. Tidak bisa Anda mengatakan cuma Yesus doang dari firman. Nggak bisa. Bang Juma harus bedakan. Ya, bedakan Bang Juma firman. Firman yang dikatakan kun fayakun, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang-binatang. Beda proses dengan Yesus firman. juga begitu. Malah Yesus lebih kun fayakun. Kalau yang lain itu masih butuh proses pembuahan dan seterusnya. Yesus itu kun fayakun. Begitu Gabriel datang menyampaikan ke Maria, Maria, ya paman hamil, langsung hamil. Itu kun fayakun malah Yesus itu. Kalau kita masih bukan kun fayakun langsung seperti Yesus. Sekarang Yesus itu Maria hamil karena kun fayakun atau tidak? Ya melalui firman. Ah, sudah. Itu Lanjut Dinda. bukan ujuk-ujuk, silakan. bukan ujuk-ujuk itu. Saya masak dulu, saya mau masak. Masak kerikil, lanjut. Ketil Bang, saya jawab Kristenannya. Itu akan dalam kelahiran Yesus ya. Bahwa di dalam kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan yang akan di dalam perjanjian lama, itu di dalam adalah Yohanes 7 ayat ke-14, dan digenapi akan di dalam perjanjian baru, bahwa itu adalah Matius 1 ayat 21. Bahwa akan Maria akan melahirkan seorang laki-laki dan dia akan dalam nama Yesus Kristus menjadi penyelamat bagi umat yang akan dari dosa mereka. Itu dianggap malaikat sendiri menetapkan dia sebagai penyelamat. Nah, kalau kita bicara kelahiran Yesus Kristus akan di dalam adalah Yohanes 1 adalah ke-30 ya. Ketika adalah malaikat yang menyampaikan akan firman kepada Maria di dalam perkataan itu sendiri bahwa Maria adalah mengandung yang hamil. Nah, kenapa ada di situ kata mengandung dan kata melahirkan? Karena Yesus Kristus ada mengambil kodrat kemanusiaan. Ya, kalau kita merujuk di dalam adalah Yohanes 30, ada Yohanes 10 ayat 30, maka Yesus sendiri mengatakan bahwa aku satu dengan Bapa, satu sebagai apa? Sebagai akar firman. Nah, ketika kita merujuk di dalam Yohanes 8:42, maka Yesus sendiri akan mengatakan bahwa aku keluar dari Bapa. Ya, keluar seperti apa? Dia keluar sebagai firman mengambil kodrat akar kemanusiaan. Ya, kalau tidak Yesus Kristus adalah mengambil kodrat kemanusiaan, bahwa kita tidak kalau tidak mengambil Yesus mengambil kodrat kemanusiaan, ya itu udah hakikat. Panjang Bang, aku ngantuk Bang. Ya. Nah, disinilah ada kata mengandung dan kata lahir. Jangan dihabiskan Bang, jangan dihabiskan. Ngantuk saya, biar yang lain dulu. Ya. Nah, jadi ada di situ ada kata mengandung ya, kata mengandung, kata melahir, karena dia mengambil kodrat kemanusiaan. Kalau kita merujuk di dalam perjanjian lama, bagaimana manusia diciptakan pertama kali seperti Adam, ya hanya Tuhan akan menciptakan Adam dari akar debu tanah, dan juga ketika adalah dia membuat adalah suatu istri dari Adam itu hanya dari dia tulang rusuk dari tulang rusuk itu dia jadi manusia, apalagi namanya ilahi. Ya, apalagi namanya ilahi waktu tidak mengambil kodrat kemanusiaan, maka saya tidak percaya bahwa Yesus Kristus dilahirkan langsung di yang Maria itu, saya tidak percaya. Kenapa? Hanya kata lahir karena perbatasan kita yang manusia yang lemah ini, maka kita melihat Maria itu mengandung dan dilahirkan. Kita merujuk di dalam adalah Yohanes 2 ayat 11 ya. Bagaimana adalah ketika Yesus akan dilahirkan, maka dikatakan di situ ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan akan di kota Daud. Ya, situ tidak dilibatkan adalah yang dilahirkan oleh Maria. Ya, dilahirkan oleh perawan Maria, tidak ada.
Bung. Ya, dilibatkan di situ adalah Maria yang dilahirkan oleh Yesus Kristus. Maka saya katakan di sini, bahwa ketika Kristus mengambil akar kedaulatan, akar kemanusiaan, maka ada malaikat menyampaikan adalah Syukran Bang Wan. Inggris firman nah. Jangan Salam. panjang-panjang, Superman. Iya, jangan panjang Bung. Teman-teman, jangan bilang Karyana makan perpuluhan. Itu tidak ada Ya. capek kalian typing. Aduh. Dinda izin aku masuk lagi. Saudara, siapa Silakan. namanya ini? Superman, manusia supermi. Sorry. Dengarkan. Bersenda kawan, maaf. Di dalam Yohanes 1 nomor 3, coba didalami deh dalil itu. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging. Orang-orang itu banyak orang, bukan cuma Yesus doang. Itu terjemahnya salah itu Bang Juma. Orang-orang udah tunggu. baca di Aramaik. Tunggu dulu. Kalau kita melihat di dalam data ini, itu kan dikatakan genao. Genao itu kan yang diperanakkan. Banyak orang yang diperanakkan. Bukan gen, tapi genao. Berarti dia berbentuk jamak dalam bahasa Yunani. Gak bisa Anda lari ke Aramaik, tapi Yunani yang disajikan awal mula. Kata genao itu jamak. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Kayak Ismail. Ismail itu bukan diperanakkan dari sperma Ismail itu. Kenapa? Sorry. Karena kalau kita melihat bukan Ismail, tetapi Yohanes Pembaptis. Saya kasih contoh Yohanes Pembaptis. Karena kenapa? Karena dia sudah tidak bisa melahirkan. Elizabeth itu udah mandul. Tapi Tuhan kemudian menginginkan Zakaria masih memiliki anak, maka Elizabeth mengandung. Elizabeth mengandung itu bukan dari sperma, bukan dari daging, karena dia sudah mandul. Makanya dikatakan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, bukan dari darahnya suaminya, bukan dari dagingnya suaminya, bukan pula secara jasmani dari suaminya, tapi juga bukan dari keinginan laki-lakinya, melainkan dari Elohim. Elohim yang menginginkan orang mandul ini hamil. Maka disebutlah orang-orang yang berasal dari firman. Jadi bukan cuma Yesus. Kayak Hawa. Hawa itu bukan dari daging, bukan dari keinginan, bukan dari sperma, tetapi dari firman Hawa itu sampai dia ada di muka bumi. Begitu juga Adam. Jadi jangan katakan cuma Yesus yang berasal dari pire. Banyak manusia yang berasal dari pire, termasuk Yohanes Pembaptis. Saya kira begitu nih. Makan maki semuanya. Dinda masuk lagi. Dinda Tata mana? Bagaimana boleh saya tangkapin ya? Tunggu dulu. Dinda Tata mana? Wifi-nya Brunda, wifi-nya beliau. Bang, saya mau olahraga dulu. Angkat dulu naik. Saya jogging dulu, silakan. Tangkapin ya. Tadi Bang Juma bahwa mengatakan bahwa namanya mulai dari Adam dan seterusnya bahwa mereka itu akan berasal dari firman ya. Kita harus bedakan bahwa berasal dari firman dan juga adalah yang manusia yang diciptakan. Nah, bahwa kita melihat bahwa bagaimana manusia pertama kali Adam itu hanya diciptakan dari akar debu tanah. Berbeda dengan adalah akar Yesus Kristus ya. Bahwa Yesus Kristus akan berasal dari akar firman. Ya, kita maka merujuk di dalam Yohanes 1 ayat 1, maka dikatakan di situ pada mulanya bahwa firman itu akan bersama-sama dengan Allah, atau firman itu adalah Allah. Ke-14-nya maka dikatakan di situ firman itulah yang telah akan menjadi manusia. Ya, di sini. Jadi kita bedakan adalah seperti Adam dan Yesus Kristus. Karena Adam diciptakan oleh tanah dan juga adalah Yesus Kristus adalah berasal dari akar firman Allah. Maka saya katakan tadi bahwa di dalam Yohanes 10:30 maka Yesus mengatakan aku satu dengan Bapa. Adalah Yohanes 8:42 maka Yesus sendiri mengatakan bahwa aku keluar daripada Bapa itu sendiri. Ya, keluar sebagai firman. Maka ada kata di situ adalah setara. Ya, ada di dalam adalah Filipi 2 dengan maka sampai 7. Ya, dia setara dengan Allah situ. Yohanes, nah, kalau Superman, Anda yang dibahas sama Bang Juma, Yohanes 1 ayat 13. Wah, itu terjemahannya di Aramaik, tidak ada orang-orang. Di situ dikatakan, aku baca terjemahannya, yang bukan dari darah, bukan dari keinginan daging, bukan dari keinginan seorang pria, melainkan terjemahan LA ini memang kadang-kadang jadi ini ya, jadi membuat abu-abu. Itu tidak ada orang-orang tidak ada di situ.
terjemahan aslinya nggak seperti itu. Nah, ketika dikatakan Bang Juma tadi, Johannes itu udah tua bersuami istri, udah mereka satu ranjang, beda dong dengan Maria masih perawan suci, beda, betul. semua beda. Nah itu begitu Pak Suparman, silakan tambahkan. Ya, itu makanya ini sering kita bahas bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus bukan dilahirkan oleh darah dan daging, yang ketiga. Tadi kita merujuk dalam Yohanes 1 itu akan firman yang keluar jadi manusia. Ya, di sini. Nah, kalau kita merujuk di dalam tadi kelahiran, maka Yesus Kristus di dalam perawan Maria, maka saya katakan hanya sebagai kata perumpamaan, ya. Karena banyak sekali ayat-ayatnya akan dibawa akan di dalam Yohanes 3 ke 31, maka Yesus mengatakan, aku keluar dari Bapa lu, aku keluar dari surgawi, ya. Dan juga akan di dalam Yohanes 6 ayat 38, maka Yesus Kristus mengatakan, wah aku keluar dari Bapa dan turun ke bumi, dan juga dari bumi saya akan kembali kepada Bapa. Ya, di sini. Jadi kita simpulkan bahwa kelahiran Yesus Kristus bahwa harus akan dilahirkan akan seperti akan manusia biasa. Jadi makanya harus kita adalah mencari dan juga adalah mendalami dari mana ayat-ayat tertentu. Maka saya katakan tadi bahwa ketika ada Yesus Kristus akan mengambil kodrat kemanusiaan, maka ada kata mengadu dan juga ada kata lahir di situ. Ya, kalau tidak mengambil kata mengadu dan kata lahir di situ, maka langsung akan Tuhan akan turun di atas bumi. Nah, kalau Tuhan akan turun di atas bumi, itu banyak sekali ayat-ayatnya di dalam Keluaran 33 ayat 20, ya. Ketika ada Tuhan adalah akan turun di atas bumi, akan saya ulangi kembali bahwa tidak ada pun seorang akan melihat Allah. Ketika adalah Allah, ketika seorang melihat Allah maka dia akan mati. Dan banyak sekali lagi itu di dalam Mazmur, di dalam apalagi bahwa ketika akan Tuhan itu turun di atas bumi, maka ketika dia adalah menginjakkan kakinya akan Poin-poinnya aja Pak Suparman, poin-poinnya aja, poin-poinnya. Kami edukasinya poin-poinnya aja. Itu yang dibahas Bang Juma tadi tentang Hosana. Bang Juma tadi bilang Hosana bagi anak Daud. Itu dulu kita bahas. Udahlah kalau masalah itu ya. Karena bagi itu. Ya, kita merujuk bukan orang-orang, bukan itu Yesus Kristus yang adalah gimana ya, yang mau diberkati di situ. Jadi orang-orang yang datang di situ yang mau diberkati, ya, yang datang dalam nama Yesus Kristus, yang datang dalam nama Tuhan. Jadi orang-orang yang datang di situ yang orang yang diberkati, bukan ada Yesus Kristus yang mau diberkatinya di situ. Dan di situlah poin-poinnya di situ. Cuma terkadang kalakan istilahnya diperlitirkan. Ya, kalau kita telusuri itu ayatnya, kalau kita renungkan udah jelas sekali di situ. Bahwa yang datang di situlah orang-orang yang diberkati, bukan Tuhan Yesus yang diberkati di situ. Ya, di situ akan poin-poinnya. Baik. Nah, kalau kita saya mungkin mau nyatakan sesuatu sedikit, boleh? Nah, ini menarik ini kalau Mbak Rosin. Guru dah masuk dulu, Guru dah. Itu dalil. Sebentar itu lagi yang disalahkan. Bunyinya sudah begitu, bunyinya. Kata mereka, kata orang-orang yang ada di situ. Tidak mau bermakna. Gantian Karolina, gantian dulu Karolina. Diberkatilah dia yang datang. Siapa yang datang? Ya naik keledai. Yesus. Pak Suparman ini ada baik. Kenapa diubah-ubah bunyi dalilnya? Jangan, Pak. Ada minimal 4 dalil, bahkan 5, sabar. Matius 23:39, Lukas 13:35, Lukas 19:38, Yohanes 12 nomor 13, kemudian Matius 21 nomor 9. Sabar Bang, sabar. Jelas di situ diberkatilah dia. Diberkatilah dia. Jangan orang yang banyak yang diberkati. Yesus. Udah. Yang diberkati. Abang ini. Baik, Bang Juma. Lanjut. Kita pindah topik dengan Hosana. Ya. Di Matius 21. Ya, di Matius 21 dikatakan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha kutip ya, maha tinggi. Orang mendoakan diberkati Tuhan di tempat yang maha tinggi. Beda ya. Coba Karyana, mohon maaf Karyana, Bunda Karyana, nanti statement Anda nanti malah disalahpahami oleh Kristen-Kristen yang lain. Nanti akhirnya cakar-cakaran. Sebentar dulu, ini Bang Suparman kan yang mau membantah. Bang Suparman, kasih kesempatan Bang Suparman lah dulu. Udah selesai masalah kelahiran Yesus. Ini masalah Hosana.
Hosana. Apa yang dimaksud Bang Jumat tadi? Hosana itu diberkati di tempat yang maha tinggi. Yesus itu di tempat namanya maha. Maha itu berarti di surga yang maha tinggi, bro. Coba. Aduh, ini kan nggak nyambung kan nggak nyambung. Makanya biarkan Bang Suparman dulu. Yang memberkati siapa? Iya, waktu naik keledai kan, waktu Hosana anak Daud kan itu kan. Silakan Bang Suparman dulu. Enggak, yang memberkati siapa? Silakan dalilnya. Mana dalilnya? Kita baca aja. Dalilnya mana? Terus kan? Yang mana dalilnya? Yesus diberkati oleh manusia. Kita baca dalilnya. Bukan Tuhan memberkati manusia, tapi manusia memberkati Tuhan. Searching lah Hosana Superman. Nggak, kita ikuti aja dulu orang ini supaya kita lebih jelas. Ya di Matius di Yohanes banyak. Nah, Ya. Yohanes 12 ayat 13. Ya, Yohanes 12 ayat 13. Aku nanti cerita tentang itu. Silakan kalau kalian mau bernarasi. Terus itu adalah Tuhan yang kalian Tuhan kini diberkati oleh manusia, bukan Tuhan yang memberkati, tapi itu baca dengan pelan-pelan. Diberkati di tempat yang maha tinggi loh. Aduh. Tidak masalah. Yang memberkati itu Bapa di surga, bukan manusia. Mau rendah tetap yang memberkati manusia. Gampang. Tidak ada manusia dosa memberkati Tuhan. Dari mana jalannya? Baca lagi. Pelan-pelan di sini Bang ya. Nah, ya di sini ya Yohanes 12 ayat ke-13 sama 13 maka dikatakan di sini ya. Mereka akan mengambil akar daun-daun akar palim dan pergi menyusung dia sambil akan berseru, Hosana, diberkati dia yang datang di dalam nama Tuhan Raja. Jadi yang diberkati itu Bang orang-orang yang datang akan di dalam nama Tuhan. Jadi bukan Tidak Tuhan. diterjemahkan. Ya. Karena mencret kalian kalau diterjemahkan rusak Kristen bubar. Coba ya. Menurut ya. Apanya? Bahasa apa rupanya Hosana itu? Coba bahasa apa rupanya? Arti Hosana itu diberkatilah dia di tempat yang maha tinggi. Gimana sih? Semoga Tuhan memberkati. Itu Salah Hosana. kamu, Bal. Makanya LAI tidak mau menerjemahkan. Karena kalau diterjemahkan bubar Kristen. Kenapa yang lain-lain Bubar diterjemahkan? pula kau bilang. Kenapa yang lain-lain diterjemahkan? Kenapa Hosana tidak? Karena itu kuncinya bahwa kalian akan bubar. Enggak lah. Ya, kok enggak? Ya bacalah terjemahannya, arti Hosana. Diberkati Bapaknya. Hosana itu selamatkanlah. Selamatkan Hosana. Coba kita lihat ya, kita pendekatan aja dulu ke kitabnya orang Yahudi pemilik bahasa. Di dalam Mazmur 118:25 yang saya katakan tadi, Anna Hasem Hosiana, Anna Hasem Hosiana. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah keselamatan. Berilah kemujuran, berilah keberkahan. Itu Hosana. Hosana. Jadi nggak usah sembunyi. Hosana itu bukan bahasa kita. Hosana itu bahasa orang Yahudi, dan Hosana itu bahasa sakral, hanya ditujukan kepada orang-orang suci di kalangan mereka. Sama seperti di Islam, yang diselawati itu adalah orang-orang suci yang diimani oleh orang Islam. Kata Hosana dirujuk kepada Yesus. Kenapa? Dia manusia spesial. Makanya orang-orang Yahudi yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya, menyatakan kiranya keselamatan, kiranya kesejahteraan, kiranya kemujuran, semoga selamatkanlah dia, dan seterusnya. Itu fakta. Makanya Matius 23:19, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, kalian berkata, diberkatilah aku, diberkatilah aku. Nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, seluruh dunia akan bergemuruh. Seluruh manusia akan bergemuruh dan menyeru, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Kenapa? Kepanikan terjadi karena huru hara kiamat itu datang. Maka orang semua akan memuji Yesus, akan menyanjung dia sebagai utusan Tuhan yang turun untuk menghakimi kalian. Itu fakta, itu real. Data itu data. Boleh juga itu Hosana, selamatkanlah kami. Dinda Tata monitor dek.
hangus kodong ini namaskan ku hangus lanjut. Kita nggak usah lah. Makan. Lanjut. Ada bubarnya. Ada aja. Apa ya? Ya, kita udah jelas. Nggak ada orang berdosa mendoakan orang kudus. Orang kudus yang menyelamatkan orang berdosa. Jangan terbalik, saudara. Ya. Jadi itu pun suatu cerita tentang Yesus mengatakan dengan murid-murid, pergilah ke sana di gerbang Israel, nanti di situ ada keledai dengan satu anak. Lalu Yesus memilih keledai itu. Loh, murid-murid bingung. Kok bisa tahu Yesus ya? Ada pemilik di sana, berarti pemilik itu pilihan. Katakan Tuhan memerlukannya. Lalu ketika dikatakan jadi nggak? Jadi. Jadi diberikan. Mereka sangat, itu yang punya keledai sangat tersanjung. Karena dia diarak-arak pakai daun-daun palem. Ya. Dibilang, Hosana, diberkatilah dia, Raja Israel di tempat yang maha tinggi. Artinya, selamatkanlah kami, wahai Raja Israel. Yaitu Yesus Kristus. Orang mengatakan mulutnya tidak mengerti. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan itu. Itu hanya edukasi dari Tuhan. Mengertinya Terakhir. Bu Garyana, karena anak Daud adalah merujuk kembali kepada yang memberikan pujian terhadap Yesus, ya sudah berarti sama kalau gitu. Makanya jangan katakan Nabi Muhammad didoakan. bukan. Lanjut, hancur Nggak. masakanku Ini koper meleduk. Bang Juma. Lanjut. Motifnya beda. Mendoakan supaya selamat nabimu mungkin benar. Tapi mendoakan Yesus supaya selamat tidak. Karena tidak ada kaitannya orang berdosa mendoakan orang suci. Nah, Justru sekarang terbalik. ini. Sebentar, Bang Justru Juma. terbalik, jangan dibalik. Nabi Muhammadku selamat gak dibunuh. Justru Ya. Yesus yang butuh diselamatkan karena dia Ini, membunuh Bang. orang. Tentara Romawi membunuhnya. Iya, Berarti dibunuh kalau sudah itu yang bangkit. Anda tafsirkan, kembali ke Yesus. Orang-orang menginginkan keselamatan bagi Yesus. Bangkit apa kalau udah mati duluan? Udahlah. Hindarkanlah Yesus jatuh dari jurang. Jatuh dulu baru tim SAR datang. Telat Bu Karyana, telat itu. Bang Juma, Lanjut. dengarkan. Tidak. Kayaknya aku harus. Oke, gantian. Tidak ada otoritas Nabi menyelamatkan manusia. Nah, didoakan supaya selamat. Mungkin begitu pengertiannya. Namun kita supaya mendoakan Yesus sudah selamat dan dia dibangkitkan oleh Bapaknya yang di surga, begitu loh. Jadi kapasitasnya berbeda tetap. Sangat langit dan bumi berbeda. Tidak ada otoritas seorang nabi jadi juru selamat. Ya, Nabi Muhammad meninggikan Nabi Isa. Oke? Nabi Isa itu siapa? Yesus itu sendiri. Itu Bang Juma. Silakan. Ya. Kalau menurut saya, semua karena nabi-nabi itu tidak ada yang bangkit, ya. Tapi hanya Yesus Kristus lah yang bisa bangkit dari keadaan kematian, menunjukkan dia bahwa dia ilahi, yang menunjukkan dia bisa akan membangkitkan orang mati. Maka kita percaya kepada Yesus ketika dia adalah bangkit. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes adalah 11:5-6. Maka dikatakan di situ, kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ya hidup walaupun dia sudah mati. Yang masih hidup, yang percaya kepada Yesus Kristus akan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Ya di sini. Nah, jadi kalau kita merujuk akan di dalam adalah Matius Matius ayat ke-28 ayat ke-5, maka Yesus sendiri akan ketika adalah Maria akan mendatangi adalah kubur itu, maka juga malaikat sendiri akan menyatakan kepada Maria bahwa siapa yang kamu cari di sini, ya, bahwa Yesus yang mati itu akan sudah bangkit sendiri. Jadi sini, jadi Yesus sudah akan bangkit sendiri dia. Jadi kalau kita merujuk akan dibangkitkan, itu akan merujuk kepada manusia yang banyak, merujuk kepada manusia yang umum. Jadi Yesus Kristus akan buktikan dia bahwa ilahi dia bangkit dia sendiri. Jadi sini dan juga Aku masuk lagi. Telingaku nggak bisa terima ini. Yang bangkit dari kubur itu adalah iblis, penyesat. Sabar dulu. Dengarkan. Tidak ada nubuatan. Saudara, berapa Kristen di sini? Berapa saudara-saudara Kristen? Tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya Yahudi tentang kebangkitan hari ketiga. Ada enggak? Sampai bulu anus kalian geriting dan krinyol, bahkan sampai kalian pilok sewarna pirang, tidak akan pernah Anda temukan. Kenapa? Bangkit dari kubur itu iblis. Ingat itu, catat itu dulu. Yesus, sabar. Yesus mengatakan di dalam Lukas 22 nomor 53.
Saatmu sudah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Yohanes 12 nomor 30 jelas sekali. Saatnya dunia dihakimi dan saatnya iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Yesus berkata di Matius 12 nomor 38 sampai 40, orang jahat minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain iblis keluar dari kubur. Kemudian ingat, catat baik-baik di dalam Matius 27, pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Dengarkan saya. Matius 27, orang-orang Yahudi, dengar dulu. Ahli Taurat mengatakan apa? Mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah kepada prajurit untuk menjaga kubur sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri mayatnya, lalu mengatakan kepada masyarakat kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, sehingga, dengarkan, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada penyesatan yang pertama. Mana penyesatan yang pertama itu? Penyesatan yang pertama, Adam jatuh ke dalam dosa. Penyesatan yang terakhir, iblis keluar dari kubur hari ketiga lantas diajarkan kepada manusia untuk dituhankan. Maka itulah penyesatan yang terakhir, yang lebih kejam, 2 kali lebih dahsyat daripada penyesatan yang pertama. Jadi kata Yesus, orang yang keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat. Pahami itu dulu. Tapi kalau Anda membantah saudara-saudaraku Kristen, saya di sini menunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Adakah orang Kristen yang mampu menunjukkan nubuatan bangkit dari kubur di kitabnya orang Yahudi? Ada? Ada? Kalau tidak ada, maka kalau dia ada yang mampu menunjukkan data dalil di kitabnya Yahudi adanya kebangkitan hari ketiga, kalau dia perempuan akan saya nikahkan dengan Pak Bom Bom, kalau dia laki-laki maka akan saya nikahkan dengan Ibu Karyana. Silakan, tunjukkan. Ada nggak nubuatan kebangkitan itu? Selain daripada yang ada di Matius 27, nomor 63 sampai nomor 64. Demikian. Lanjut. Lanjut. Jangan jadi mak comblang dong. Aduh. Semua ayat bisa dibuktikan Bang Juma. Ya. Iya. Bukan dalam Yunus. Oke. Siapa ini? Saya menghargai yang Saya menanggapi, baik, saya tangkapin dulu ya, bahwa orang-orang Yahudi, maka itulah kesempatan bagi mereka untuk akan menangkap Yesus dan menyalibkan dia, bahwa orang Yahudi tidak percaya bahwa ada kebangkitan pada orang mati. Jadi ketika Yesus Kristus akan menyamakan akan dirinya akan dengan Allah sendiri, maka di dalam akan Yohanes 14 itulah dan seterusnya, bahwa akan dikatakan ketika Filipus mengatakan kepada dia, ya Tuhan, tunjukkanlah apa itu siapa kepada kami sudah cukup. Kata Yesus, Filipus, sekian lama aku bertanya bersama-sama dengan kamu, masih engkau bertanya bahwa siapa Bapak itu? Ya, Bapak siapa melihat aku sudah melihat Bapak, karena Bapak di dalam aku dan aku akan di dalam Bapak itu sendiri. Itu menunjukkan di dalam satu hakikat dia dengan Bapak itu sendiri. Ya. Sana sih. Kan dicari cara kebangkitan, lari ke sini, lari situ, mencelak sana, mencelak sini, kayak apa ini? Ya ditanya, Titip Bang, aku titip. Tolong ngajarin mereka cari data tentang kebangkitan hari ketiga di Bible kitabnya orang Yahudi. Aku tunggu biar Bom bisa nikah. Sahabat selanjut, barakallah, lanjut. Iya gitu loh teman-teman. Kalau diskusi ini kan harusnya edukasi dan kita akan mendapat ilmu. Walaupun dari siapapun kita bisa dapat ilmu kan, tidak dibatasi. Nah ketika ada pertanyaan itu adalah tentang edukasi. Anda harus buktikan di mana di situ bahwa ada nubuatan tentang hari kebangkitan hari ketiga itu disebutkan di Matius 7. Silakan. Jangan lari sana, lari sini, loncat sana, loncat sini. Pusing kita. Bicara tentang adalah penangkapan Yesus, kematian Yesus, makanya saya menangkap di situ kan, membunuh Yesus. Nah, baik, tunggu sebentar ya. Enggak, ada tadi kan ada nubuatannya. Lalu gurunda saya di mana tunjukkan ada nubuatan tentang Yesus yang bangkit pada hari ketiga itu di mana katanya? Karena Yesus ngomong tuh ada ayatnya. Nah itu di mana gitu loh? Tunggu sebentar lagi. Saya cari dulu apanya ini. Oh baru nyari, kalau baru nyari jangan dulu ngomong bang, berikan kepada yang lain kan kasihan yang lain. Kalau gitu aku lanjut ya, aku lanjut lari lagi kalau gitu nggak ada larinya, aku lari dulu lari. Tapi tangkapi dulu, bisa cari dulu dalilnya ini.
Aduh, kemana ini loh? Banyak kali pula. Kenapa? Apa yang sulit? Begitu banyak Yesus bangkit. Kalau penyaliban katanya ada di Yesaya 53, ada di Mazmur. Yesus kan mengatakan begini di dalam Lukas 24:44 sampai 46. Ada tertulis Mesias mati bangkit pada hari ketiga di Taurat, di Mazmur, di kitab-kitab nabi-nabi. Ya tunjukkan kalau itu memang ada. Tapi kalau nggak ada kita nggak jadi kawin. Lanjut. Duda terus. Ya memang nggak. Maksudnya di Torah Emang nggak ada. Kalau gitu nggak usah. Berarti yang bangkit dari kubur itu adalah iblis. Itu betul berarti. Tidak ada yang mengenal Yesus di perjanjian lama di Torah. Ya. Tapi ada nubuat di situ akan bangkit hari ketiga. Ada. Begini Bang, kita ini nubuatan Bang ya, ini ya, di dalam Al-Qayyum 1 ayat adalah 17 maka dikatakan di situ, maka atas penentuan Tuhan dan tinggallah seekor ikan akan besar akan dalam Lukas. Tunggu Bang ya, digenapi di dalam Lukas. Itu tanda untuk orang jahat. Alamak, baca Matius 12 nomor 38, nomor 40 sampai 40. Orang jahat dan orang tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam bangkit dari keluar dari perut ikan dan keluar dari perut bumi. Makanya saya katakan Matius 27, 6, 3, 6, 4 dan seterusnya, baca di situ. Ahli Taurat orang Farisi berkata, Tuan, permisi Tuan, kami ingat Yesus ini adalah penyesat. Dia pernah berkata sesudah 3 hari dia akan bangkit. Dan dia katakan dia bangkit itu kepada kami orang-orang jahat ini. Jaga dong kuburannya. Apa yang terjadi? Benar-benar bangkit. Setelah dia bangkit, apa kata Petrus? Tuhan, seluruh Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan bagimu. Makanya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Begitu saudaraku. Lari lagi kita, lari. Tidak Tata, jangan ngambek dong, ngomong dong. Luar biasa. Bisa Tata. Lanjut, mantap. Terus. Nah, ketika adalah orang-orang Yahudi akan mencoba Yesus, kami tertandakan kepada dia. Maka Yesus mengatakan adalah cukuplah beri adalah tanda Yunus kepada mereka, dan juga Yunus akan tinggal di perut ikan 3 malam 3 hari, 3 malam 3 hari, dan juga akan Yesus Kristus bahwa tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu akan pada Yunus dalam perjanjian lama digenapi akan menjadi. Nah, ketika ada Yesus Kristus adalah dikuburkan, itu ada di dalam Matius 28 tadi. Bagaimana orang-orang Yahudi untuk berketat Ya, untung Bang Juma lagi lari loh, itu lari pagi loh. Untung loh, aduh ya Allah. Yang ditanya apa, yang dibahas apa, lari sana, lari sini. Ini sih gak apa-apa kalau cuma lari doang. Ini sendal saya putus, sendal jepit saya putus. Ayo coba bayangkan itu, putus. Ini saya jawab. Tadi akan merujuk tadi Bang Juma mengatakan dia adalah muncul ke penyesat yang baru. Kan ini. Nah, makanya orang-orang Yahudi dari Taurat untuk memperketat adalah ketentuan mereka bahwa mereka tidak percaya dan kebangkitan di dalam Yesus. Nah, kita merujuk ke di dalam adalah kita mengambil dalam Matius 28 dan seterusnya akan sampai nanti akan ke 5 ya. Maka dikatakan situ ya. Setelah hari Sabat akan lewat, menjelang akan menyingsingnya akan fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah akan Maria Magdalena dan Maria yang lain akan menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan akan turun dari langit dan akan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu akan duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya akan putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu akan tergetar ketakutan dan menjadi. Dinda Tata, permisi. Bang, kalau berat mencari data bangkit hari ketiga, begini aja deh, begini, yang paling mudah. Tolong tunjukkan data di PB aja, jangan PB, jangan PL, kesusahan dan kebangetan. Jadi saudara carikan saya data di mana Yesus mengatakan di PB, aku akan bangkit. Kalau ada,
maka jadi kita kawin. Ayo, 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 semangat, 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 semangat. Lari. Di Yohanes 11:25 kata Yesus, akulah kebangkitan. Akulah kebangkitan. Sama dengan aku. Kan itu. Maksudku bangkit dari kubur. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Kalau ada dalilnya, jadi kita kawin. Masal kita kawin. Lanjut. Ini tadi saya bawa tentang masalah Yunus, ya, bahwa itu kan sebagai pertanda bagaimana kepada orang-orang adalah ahli-ahli Taurat. Ya, tentang Yunus, maka Yesus mengatakan cukuplah tanda Yunus kita berikan yang diberikan kepada orang-orang ahli Taurat. Maka juga akan Yesus Kristus akan juga adalah tinggal di rahim. Menduda selamanya kita ini, menduda selamanya kita ini. Gak ada yang bisa bantu kita, gak ada bisa. Kebangkitan di PL gak ada. Aku akan bangkit di PP gak ada. Ya menduda selamanya, udahlah. Udah Bang Juma. Udah. Mati. Bukan Riana gak jadi kawin, kita gak jadi kawin, udah gak ada. Kasihan Bang Juma ini. Matius 27 ayat 63, ya kan? Mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu-waktu hidup berkata. Lalu Yesus berkata, ini huruf merah loh. Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Mau ku spill. Itu tuduhan orang-orang Yahudi itu. Dia Itu mengutip perkataan. sabar. Dia mengutip perkataan Yesus yang mengatakan di dalam Matius 12, anak manusia akan bangkit. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit, Bung. Nggak jadi kawin kita, nggak jadi. Nggak jadi kita kawin, bukan ya. Nggak jadi. Ini aku akan bangkit sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Yesus, ini huruf merah loh. Mau di spill nggak? Huruf merah loh. Ucapan ahli Taurat, Bu. Mengutip pernyataan Yesus, anak manusia akan bangkit. Mereka akan membunuh dia dan setelah 3 hari dia akan bangkit. Bukan aku akan bangkit. Gak jadi kita kawin, Bu Karyana, gak jadi. Menua kita ini gak kawin-kawin kita. Kenapa ini? Ayo bantu dong. Bantu jawaban, weh. Suplai jawaban dari bawah, teman-teman. Lanjut. Aku dibikin Bang Juma inilah. Nggak apa-apa sih Bang Juma jadi duda terus. Tapi ini kan aku kubuktikan. Ini akan kubuktikan. Bukan cuma aku yang duda di sini. Baal juga, Baal duda. Bang Arif duda juga. Dinda Tahta juga. Bang Wan juga ikut-ikutan duda. Bahkan aku Ibu pilih Rosi mana pun nih? duda juga. Kita udah Pilih pada mana kawin nih? ini. Gimana dong? Lanjut. Karyana Bantu cari janda. dalil. Bu Rose janda nggak? Janda Ini nggak? ada satu lagi. Ini ada ayatnya. Beda Renom. Itu ayatnya ada di Matius 16 ayat 21. Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Baca Bu. Please, bantu kita Bu Rosi. Jadi kawin ini. Baca. Matius berapa? Aduh. Matius 16 ya. Ayat Matius 21. Ya. Ini Ayo. Matius 16. Nggak masalah. Yang lain, penting baca yang kebenaran. lain. Nggak masalah. Yang penting kebenaran diucapkan ya kan. Ayo dibaca. Matius 16:21. Yang mau baca siapa? Lalu Yesus akan akan merubuhnya supaya jangan berita bukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Ya, 21 ya. Sejauh itu Yesus akan Gak ada Bu Rosi. Aku nunggu pengakuan Yesus, aku akan bangkit. Gak ada Bu. Gak jadi kita kawin. Hei, menua kita ini jadi pelapuk kering nanti lama-lama. Ya, sebentar saya lihat. Gak ada kawan-kawan. Sabar ya Bang, gak kawin-kawin kita. Udah besarkan aku. Matoa nih. Ini bukan mulut Yesus. Besarkan aku. Ada, tuh nggak ada sih ada. Aduh. Ya saya baca nih. Matius 16 ayat 21. Ibu Karyana. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu pernyataan siapa? Aku minta Yesus yang mengatakan itu, mana Ibu Yesusnya? Yesus menyatakan, ini Yesus
mencatatkan, Matius menuliskannya. Kalau Anda membantah ini ya sudah terserah. Aku minta pengakuan Yesus. Bahkan Yesus mengatakan di Lukas Yesus berapa itu? Lukas menyatakan ini 21 artinya dan seterusnya. kalimat tidak langsung. Yang saya minta pengakuan Yesus yang berkata, dicatat oleh aku Matius dalam bangkit. bentuk kalimat tidak Aku langsung, Bang bangkit. Juma. Anda kan Kalau dia tahu masih bahasa mengatakan, Indonesia ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Tetapi kalau kalimat dia tidak mengatakan langsung berasal anak dari kalimat manusia, langsung yang ya dicatat Pak Bumbung berupa juga anak manusia. pernyataan. Lanjut. Benar Bang loh, Baal, Dinda Tata, dibangkitkan lanjut. pada hari ketiga, Matius 16 ayat 21. Ada lagi Bang dalilnya Iya, lagi ya. lanjut. Ini ada dalilnya lagi ya. Itu Matius adalah 20 ke 17 sampai 19 ya. Itu perkataan Yesus sendiri kok. Dikatakan di sini Bang ya. Ini perkataan Yesus sendiri ini. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia akan memanggil ke-12 akan muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan Menjatuhi dia. Menjatuhi dia, bukan aku. Nggak jadi kawin kita. Pas Superman nggak jadi batal. Nggak jadi kawin. Bukan masalah kawin Bang, cuma istilahnya saya jelaskan aja. Ada perkataan Yesus ya, masalah kawin yang penting juga. Hai, Mas Solang. Ini Bang di perkataannya sebenarnya. Ya. Ini kan ketika di dalam Matius 17 sampai 19 ini perkataan Yesus, dia memanggilkan murid-muridnya bahwa dia adalah memberitahu bahwa dia akan diserahkan ya kepada apa namanya itu ya. Ya dia diserahkan ke yang mana? Diserahkan kepada imam-imam ya, diserahkan kepada imam-imam ya. Maka dia pada hari ketiga dia akan bangkit. Itu perkataan Yesus sendiri kok. Dia mengatakan dia itu memberitakan kepada murid-murid bahwa dia akan diserahkan dan dibangkit pada hari yang ketiga. Itu perkataan Yesus sendiri. Ya, berarti abang lah. Ya, oke lah. Jadi maksud Bang Juma, Yesus Yohanes masuk Bang 2 Juma, ayat 19. Yesus tidak tahu dia akan bangkit. Ya, satu lagi sebentar Karyana, satu lagi. Yohanes 2 ayat 19 ya. Saya baca ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Tuhan ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Tuhan dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Tuhan ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Udah 2 ya? Benar. Ya. Jadi Udah 2 gini ya? Wah, Udah, kalau benar, masih Bang. nuntut lagi ini berarti ya. 2, 3 Rose, aku padamu. Meninggalkan kamu Aku padamu, Rose. yang telah lupakan aku, bukan aku, tapi dia. Oh, bukan aku, tapi dia. Ditunda kawin 2026. Nggak jadi kalau kawin. bahas keinlayan, jangan bahas Direvisi kedagingan dulu. dong. Bang Juma, kalau bahas keinlayan, jangan bahas kedagingan. Bahas Yang keinlayan keluar dari keinlayan kubur aja. itu daging, Bu. Udah nggak jadi kawin, kita nggak jadi kawin, batal. Lagi birahi Bang Juma ini. Yesus waktu mati, dia turun ke dunia orang mati dan dia mengalahkan iblis, ya Raja Maut itu, bangkit dari kematian membawa para tawanan, para bapak-bapak leluhur itu. Kena Ya. ini. Kena ini. Yesaya Benar, kalau 53 benar, ayat benar. 12 mengatakan bahwa Yesus ya, karena katanya apa
Bapa akan membagikan kepadanya apa orang-orang besar sebagai rampasan, maksudnya malaikat-malaikat iblis, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Yang berkuasa atas